sejarah dinasti Safawiyah. Cikal bakal dinasti Safawiyah. Dinasti ini awal mulanya berdiri dari gerakan Thariqat Safawiyah yang berdiri pada tahun 1301 sampai 1447. Dinasti ini bermazhab Syiah karena pendirinya Safi al-Din merupakan keturunan Imam Syiah ke-6 yaitu Musa al-Kazim. Awal mulanya thariqat ini berdiri di Ardabil, Azerbaijan. Nama thariqat ini terus dipakai dari gerakan thariqat ke politik sampai menjadi dinasti Safawiyah. Awal mula thariqat ini bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang keluar pada rambu-rambu syariah. Selain itu, thariqat ini mempengaruhi sebagian besar wilayah di Persia. Thariqat Safawiyah ini merupakan gerakan yang sangat fanatik terhadap ajarannya. Setelah wafatnya Safi al-Din, gerakan ini masih tentang pengajian dan segala urusan yang mengenai keagamaan, sampai dipimpin oleh Junaid yang ingin mengubah gerakan thariqat ini yang sebelumnya mengenai keagamaan diubah menjadi gerakan politik. Untuk memperkuat gerakan tersebut, Junaid membuat militer yang berguna untuk memperkuat gerakan politiknya. Karena hal itu, pemimpin setempat Karakorum Yunlu yang merupakan seseorang yang memimpin wilayah tersebut menangkap Junaid dan diasingkan. Lalu Junaid menyerang Karkasia dan Junaid meninggal karena dikepung pasukan Karkasia. Setelah hal tersebut, kepemimpinan thariqat Safawiyah ini dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haidar pada masa itu di Rustam. Dari Karakorum Yunlu meminta bantuan dari Haidar untuk menyerang Karakorum Yunlu. Gabungan kekuatan tersebut berhasil meruntuhkan kekuasaan Karakorum Yunlu. Setelah keberhasilan itu, Rustam mempunyai niat jahat untuk membunuh Haidar. Pada saat Haidar menyerang di Karkasia, Rustam membantu pasukan Karkasia untuk menambah pasukan tentaranya ke Karkasia. Karena hal itu, thariqat Safawi yang dipimpin Haidar berhasil dikalahkan dan Haidar dibunuh. Setelah peristiwa itu, thariqat Safawiyah diserahkan kepada Ismail yang pada waktu itu masih kecil, berumur 8 tahun. Ismail kecil berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Karakorum Yunlu. Setelah 5 tahun, pasukan Ismail terkumpul dari para pengikut thariqat Safawiyah. Ismail pun bergerak dengan pasukannya untuk menyerang Karakorum Yunlu di Azerbaijan. Karena serangan tersebut, Azerbaijan yang merupakan daerah kekuasaan Karakorum Yunlu runtuh. Dan selanjutnya Ismail menganggap dirinya adalah Raja thariqat Safawiyah. Masa kejayaan dinasti Safawiyah yang berlangsung terutama di bawah pemerintahan Abbas I juga dikenal sebagai Abbas Agung dari tahun 1587 hingga 1629 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Iran dan dunia Islam. Berikut ada penjelasan rinci tentang masa kejayaan ini. Yang pertama adalah kekuasaan politik dan militer. Itu stabilitas internal. Abbas I berhasil mengatasi berbagai tantangan politik dan konflik internal yang mengancam stabilitas kerajaan. Yang kedua ada reformasi militer. Abbas I membentuk angkatan bersenjata yang kuat dengan mengadopsi taktik militer modern. Ia merekrut pasukan dari berbagai etnis, termasuk pasukan dari Georgia dan
Circassia yang dikenal sebagai budak militer. Yang ketiga ada perang melawan Ottoman dan Mughal. Dinasti Safawiyah terlibat dalam konflik dengan kekerasan Ottoman dan kekerasan Mughal. Meskipun mengalami beberapa kekalahan, Abbas berhasil merebut kembali wilayah yang hilang dan memperluas kekuasaan Safawiyah. Yang kedua ada pengembangan ekonomi. Pertama, perdagangan dan pertanian. Masa kejayaan Safawiyah ditandai dengan peningkatan perdagangan, terutama dalam sektor jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Yang kedua ada pusat perdagangan. Isfahan, ibu kota baru yang dibangun oleh Abbas I, menjadi pusat perdagangan yang penting. Kota ini menarik pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, India, dan Asia Tengah. Yang ketiga ada kemajuan budaya dan seni. Pertama, arsitektur. Abbas I memimpin pembangunan banyak bangunan megah, termasuk Masjid Saha, jembatan Sio Sepo, dan Istana Ali Khabu. Yang kedua, seni dan kerajinan. Masa ini juga menyaksikan perkembangan seni lukis, keramik, dan tekstil. Seni miniatur Iran mencapai puncaknya dengan banyak seniman yang bekerja di istana. Yang ketiga, literatur dan ilmu pengetahuan. Abbas I mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra. Yang keempat adalah pengaruh agama, Syiah sebagai agama resmi. Dan yang kelima, warisan dan dampak. Warisan budaya. Pada masa kejayaan Safawiyah, meninggalkan warisan budaya yang kaya yang masih dapat dilihat dalam arsitektur, seni, dan tradisi Iran hingga saat ini. Yang kedua, identitas nasional. Dinasti Safawiyah berkontribusi pada pembentukan identitas nasional Iran yang berlanjut hingga era modern. Berikut adalah silsilah penguasa kerajaan Safawi. Meskipun jatuh pada tahun 1736, salah satu warisan terbesar adalah kebangkitan Persia sebagai benteng ekonomi antara timur dan barat, pendiri negara yang efisien dan birokrasi yang didasarkan pada checks and balance dan inovasi arsitektur dan seni. Selain itu, karena Safawiyah pula Syiah menyebar ke seluruh Iran dan sekitarnya. Ismail I adalah puncak kejayaan sastra, kesenian, dan arsitektur Persia berkembang pesat. Dan contohnya dalam pembangunan alun-alun Nakhisin, Jahan di Isfahan, jembatan Korju. Kejayaan Safawi mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawi semakin lama semakin tidak efisien dan hidup berfoya-foya. Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmani, Isfahan, dan Arab. Safawi turut berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara dan serangan tentara Mughal di sebelah timur. Lebih buruk lagi, ekonomi Safawi merosot akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat yang tidak lagi menggunakan jalur sutra, tapi menggunakan jalur